Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudi dari Bekasi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai demokrasi ekonomi dan politik ekonomi. Nah, untuk materinya dengarkan ya. Kita mulai dari sekarang. Saya akan membahas yang pertama dulu nih, yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sebuah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan, pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar, dan publik luas. Tujuannya adalah untuk mengadopsi praktik suara demokrasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan mengkompensasi jurang permintaan efektif yang melekat pada kapitalisme modern. Nah, ini ada prinsip dan tujuan demokrasi ekonomi. Yang pertama, pemerataan pemilikan aset. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan cara pemerataan dalam pemilikan aset dan fasilitas umum. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat diberikan peran aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi dengan prioritas utama adalah upaya penghapusan kemiskinan absolut dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam produksi dan redistribusi pendapatan. Yang ketiga, transparansi dan terbuka. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri oleh anggota masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang saling mengisi. Proses ini berlangsung secara transparan dan terbuka. Yang keempat, sistem insentif. Motif laba digunakan sebagai insentif untuk berusaha dan mengambil resiko. Karyawan diberikan insentif untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan prestasi, dan masyarakat diberikan insentif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Implementasi demokrasi ekonomi dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk seperti desentralisasi dan koperasi demokrasi. Desentralisasi dan koperasi demokratis dapat membantu dalam mengamankan hak ekonomi dan politik. Bank publik dan perdagangan adil. Implementasi bank publik dan perdagangan adil dapat membantu dalam mewujudkan keadilan sosial. Regionalisasi produksi dan mata uang lokal. Regionalisasi produksi dan demokrasi ekonomi juga dapat diterapkan dalam konteks hukum ekonomi syariat, di mana nilai moral dan kebersamaan menjadi landasan utamanya. Kita lanjut lagi membahas mengenai politik ekonomi. Politik ekonomi adalah bidang studi yang menggabungkan aspek-aspek dari ekonomi dan politik
untuk memahami interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penting dari ekonomi politik. Yang pertama, interaksi kekuasaan dan ekonomi. Ekonomi politik mempelajari bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi dan mempengaruhi distribusi sumber daya tersebut. Yang kedua, sistem ekonomi. Studi ekonomi politik meliputi sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, serta bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Yang ketiga, kebijakan publik. Ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter pada ekonomi dan masyarakat. Yang keempat, pasar. Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan, harga, dan penawaran, dan ada lagi permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Yang kelima, kelas sosial. Ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Kita lanjut yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi politik mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi, teknologi, dan pembangunan manusia, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Yang ketujuh, lingkungan. Ekonomi politik mempertimbangkan dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Yang kedelapan, interdisipliner. Ekonomi politik adalah studi interdisipliner yang melibatkan ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik untuk memahami bagaimana sistem ekonomi, institusi politik, dan lingkungan saling mempengaruhi dan mempengaruhi. Yang kesembilan, perkembangan dan sejarah. Ekonomi politik telah berkembang seiring dengan perkembangan sistem ekonomi dan politik, dengan fokus yang semakin meningkat pada isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Yang ke-10, pendekatan teoritis. Ada dua pendekatan utama dalam ekonomi politik, yaitu pendekatan yang berpusat pada pasar, market oriented, dan pendekatan yang berpusat pada negara, state oriented. Pendekatan pasar menekankan pada peran pasar dalam mengatur ekonomi, sementara pendekatan negara menekankan peran negara dalam mengatur ekonomi. Dengan memahami aspek-aspek ini, ekonomi politik dapat digunakan untuk memahami dan mengambil kebijakan yang efektif dalam mengatur ekonomi dan masyarakat. Nah, itu dia
pembahasan mengenai video pembelajaran dengan materi demokrasi ekonomi dan politik ekonomi. Ini sangat mengesankan juga ya pembahasannya, karena di sini banyak pembahasan-pembahasan yang detail. Nah, untuk materinya semoga bisa diterima oleh rekan-rekan semuanya dan juga bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.